Kalau kita mencium paus beneran, paus ikan, itu kalau kena durinya, paling itu hanya merusak badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya, maka itu merusak akidah. Ini ikan paus dicium ya. Kalau mencium tangannya pengikut agama lain atau keningnya dengan keyakinan atau dengan harapan dapat barokah, malah kufur, murtad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang pendapat ulama dan pendapat tokoh non-muslim, tentang sambutan yang diberikan masyarakat Indonesia terhadap pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus yang dinilai berlebihan. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas tentang hukum seorang muslim mencium pimpinan agama lain, yaitu Paus Fransiskus menurut pendapat para ulama. Seperti kita ketahui, saat ini Paus Fransiskus memang sudah meninggalkan Indonesia dan berada di Singapura untuk melanjutkan perjalanan apostolik ke negara Asia. Namun masih banyak hal yang menjadi sorotan publik, terutama ketika Paus Fransiskus berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta. Mulai dari penyambutan Paus Fransiskus yang dinilai berlebihan, kemudian lantunan ayat suci Al-Quran dan pembacaan ayat Alkitab saat beliau ke Masjid Istiqlal Jakarta, hingga banyak umat muslim yang mencium tangan dan mengharap berkah dari kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sebagai seorang muslim kita tentu sadar, bahwa toleransi adalah salah satu pilar penting dalam Islam, terutama dalam konteks hubungan antar umat beragama. Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi toleransi dan hubungan baik antar sesama manusia, termasuk dengan non-muslim. Namun ketika membicarakan sikap seorang imam besar Masjid Istiqlal, yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus dengan mencium keningnya. Kemudian muncul pertanyaan, apakah hal ini dibolehkan dalam ajaran Islam? Menjawab hal tersebut, Ustadz Mujiman dalam ceramahnya mengatakan, bahwa hal tersebut berbahaya bagi akidah umat Islam. Karena sebagai umat Islam kita mempunyai prinsip, kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berserah diri. Sebagai umat muslim kita harus bisa membedakan antara hubungan akidah dan kemanusiaan. Dalam hubungan kemanusiaan Islam mengajarkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan, muslim selalu diajarkan untuk bersikap adil kepada semua pemeluk agama, tetapi soal loyalitas yang menyangkut agama dan akidah, Islam sudah mempunyai prinsip, lakum dinukum waliyadin. Berikut kita simak penjelasan Ustadz Mujiman, diambil dari channel YouTube Jalan Tauhid. Kalau kita mencium paus beneran, paus ikan, itu kalau kena durinya, paling itu hanya merusak badan. Tapi kalau mencium paus yang satunya, maka itu merusak akidah. Kenapa? Karena kita sebagai umat Islam, kita punya prinsip al-wala wal bara'. Kepada siapa kita harus loyal dan kepada siapa kita harus berlepas diri. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Dalam soal kemanusiaan, agama kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita dianjurkan untuk insafuhu wal adlu ma'ahu, dianjurkan untuk bersikap insaf, bersikap adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat, ditolak. Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non-muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda,
justru disambut dengan sukacita. Maka ini satu sikap yang berlebihan. Kemudian ketika ada tokoh agama dari Timur Tengah sebagai tamu negara hendak memberikan tausiah atau ceramah agama, justru di stop. Maka ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain atau doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Allah sudah firmankan di situ, diulang berulang kali, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Rasul dulu pernah diajak kerjasama dalam masalah ibadah. Apakah Rasul mau? Tidak mau. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Toleransi kita itu adalah tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Toleransi kita itu adalah tidak mencampuri. Maka atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Dan di dalam hal kepada umat beragama lain, apalagi ini yang menjadi simbol dari agama lain, maka kita perlu menunjukkan sikap al-wala wal bara'. Kepada umat Islam kita harus loyal, kepada akidah yang lain kita harus berlepas diri. Ingat, dalam agama, kalau dalam soal muamalah mau utang piutang kepada orang beda agama boleh, nolong mereka yang sedang sakit boleh, mendoakan mereka yang sakit agar sembuh boleh. Di zaman Nabi itu ada kepala suku yang sakit, didoakan oleh sahabat dengan membaca surat Al-Fatihah, sembuh, tidak masalah. Jadi kita tidak dilarang dalam soal hubungannya yang terkait dengan muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan akidah, maka itu ada batas yang tegas. Kita diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Kita diajarkan untuk ngeboti. Di dalam hal akidah kita ngeboti, kita walak, kita loyal kepada agama kita, dan kita berlepas diri kepada agama yang lain. Jangan sampai kita kemudian justru mengelu-elukan tokoh umat beragama lain, sementara kepada yang seakidah, kepada yang se-Islam itu justru malah dianggap seolah-olah sebagai musuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika tindakan mencium kening Paus Fransiskus yang dilakukan Imam Besar Masjid Istiqlal sebagai bentuk kasih sayang atau penghormatan, tentu hal tersebut tidak dilarang dalam Islam selama tidak ada unsur penyembahan atau syirik. Hal tersebut juga mencerminkan nilai-nilai universal dalam agama Islam, yaitu menghormati dan mempererat hubungan antar umat beragama, karena suatu penghormatan tidak harus diartikan sebagai pengakuan terhadap keyakinan agama lain, tetapi lebih sebagai bentuk sikap saling menghormati sebagai sesama manusia dan pemimpin agama. Namun hal tersebut dianggap terlalu berlebihan oleh sebagian umat muslim di Indonesia, karena dapat dinilai berbahaya bagi akidah umat muslim, apalagi jika hal tersebut dilakukan dengan tujuan mengharap berkah dari pemimpin agama tersebut. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.